normalisasi untuk memenuhi tugas dari Ibu Putri Amelia Eskom Enkom. Kami dari kelompok 5 Namaku Bento, rumah RST, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku. langsung saja kepada pemateri. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Tujuan perancangan basis data yaitu mengurangi redundansi atau duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, mempermudah akses dan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mendukung kebutuhan sistem informasi. Ada beberapa tahapan dalam perancangan basis data, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ada beberapa tahap awal yang mengidentifikasinya, yaitu kebutuhan pengguna, jenis data yang diperlukan, serta proses yang akan dilakukan sistem. Yang kedua, perancangan konseptual menggunakan IRD. Menggunakan IRD untuk menggambarkan entitas atau objek data, atribut atau karakteristik entitas, dan relasi atau hubungan antar entitas. Yang ketiga, perancangan logis, di mana dalam perancangan logis kita akan mengubah IRD menjadi tabel untuk menentukan kunci utama, kunci tamu, dan menentukan hubungan antar tabel. Yang keempat, perancangan fisik, yaitu implementasi ke dalam DBMS, yaitu untuk menentukan tipe data, membuat tabel di database, serta mengoptimalkan penyimpanan dan performa. Entity Relationship Diagram atau IRD. Komponen IRD ada 3, yaitu yang pertama entitas atau objek yang memiliki data, contohnya mahasiswa. Yang kedua itu atribut, informasi dari entitas, contohnya nama atau NIM. Yang ketiga itu relasi, yaitu hubungan antar entitas, contohnya itu mengambil. Jenis-jenis relasi. Jenis-jenis relasi itu terbagi 3. Yang pertama one to one, yang kedua itu one to many, yang ketiga many to many. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan normalisasi: menghindari duplikasi data, menjaga konsistensi data, menghindari anomali, mempermudah pengelolaan database. Anomali dalam basis data. Insert anomali, yaitu tidak bisa menambah data tanpa data lain. Update anomali, yaitu perubahan tidak konsisten. Delete anomali, yaitu data penting ikut terhapus. Bentuk-bentuk normalisasi. Yang pertama itu fixed normal form. Syaratnya yaitu tidak ada atribut bernilai ganda. Yang kedua itu semua data bersifat atomik atau tidak dapat dibagi lain. A. First normal form. Syaratnya ialah tidak ada atribut bernilai ganda, semua data bersifat atomik atau tidak dapat dibagi lagi. B. Second normal form. Syaratnya ialah sudah memenuhi 1 NF. 2. Tidak ada ketergantungan versial atau vertical dependency. Third normal form. Syaratnya ialah sudah memenuhi 2 NF, tidak ada ketergantungan transitif. D. Boy's normal form, yaitu merupakan bentuk lanjutan dari 3 NF. Semua determinan harus merupakan kandidat kunci. Proses normalisasi, langkah-langkahnya ialah data mentah atau tidak terstruktur. 2. Ubah ke bentuk 1 NF. 3. Ubah ke bentuk 2 NF. 4. Ubah ke bentuk 3 NF. Contoh normalisasi sederhana. Tabel awal NIM, nama jurusan. Masalah: terjadi redundansi dan ketergantungan transitif. Hasil normalisasi: tabel mahasiswa atau NIM, nama jurusan. Yang kedua itu tabel jurusan, kode jurusan, nama jurusan. Biar normalisasi: 1. Struktur data lebih rapi. 2. Mengurangi duplikasi data. 3. Meningkatkan akurasi data. 4. Efisiensi penyimpanan.
Kekurangan normalisasi. Satu, struktur database lebih kompleks. Query menjadi lebih rumit. Tiga, membutuhkan pemahaman yang baik. Kesimpulan, perancangan basis data dan menormalisasi sangat penting dalam sistem informasi untuk menghasilkan struktur data yang efisien. Kesimpulannya, perancangan basis dan normalisasi sangat penting dalam sistem informasi untuk menghasilkan struktur data yang efisien, terorganisir, dan bebas dari kesalahan.